Bapak Ibu semua, thank you udah banyak komentar maupun pertanyaan juga ada di kolom chat Bapak Ibu. Ini sangat menarik banget apa yang dibicarakan, apa yang disaringkan oleh Pak Suwandi dan Pak Niko gitu kan. Dengan era yang ada benar-benar banyak banget perubahan yang terjadi. Terutama Bapak Ibu sekarang udah nggak pikir lagi yang namanya libur dan enggak. Saya malah bingung kalau dibilang libur. Oh iya libur ya. Dari Maret tahu-tahu udah loncat aja ke bulan November gitu kan. Waktu kayaknya terasa begitu cepat, tantangan makin cepat. Saya sendiri sudah sejak Maret saya nggak ngantor, gitu kan. Semuanya saya lakukan di rumah gitu, yang biasanya melanglang buana kemana-mana karena saya sendiri di HR Excellency, lembaga training yang memberikan training ke berbagai perusahaan gitu ya, yang biasanya keluar kemana-mana. Kali ini nggak melakukannya Bapak Ibu. Dan tantangan kami pun juga gimana caranya bisa memberikan training dengan hasil yang jangan sampai terlalu jauh gapnya dengan kalau melakukan secara offline gitu Bapak Ibu. Nah, strategi pun berubah, banyak perubahan-perubahan yang kami harus menyesuaikan diri, termasuk juga pasti Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, bicara soal strategi ini, itu juga yang disampaikan oleh Pak Happy ya benar ya, Pak Happy Shola Gracia mengatakan bahwa menarik nih yang disampaikan Pak Suwandi, bagaimana HR tetap menjadi partner bagi bisnis dengan memperhatikan dua hal, yaitu produktivitas dan kesehatan karyawan. Dua hal ini bisa menjadi dasar pemikiran bagi semua inisiatif HR di era pandemik ini. Ya pastinya ya, menyeimbangkan harus tetap produktif, tapi di satu sisi juga mau nggak mau Bapak Ibu, itu pun juga yang terjadi dengan beberapa company klien kami gitu ya. Kami perhatikan bagaimana berpengaruh juga dengan training dan sebagainya. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan. Udah siap ya Pak Niko dengan Pak Suwandi untuk menjawab pertanyaan? Nah, baik. Ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Ini Bu Putri ya, Bu Putri Naya ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa head merasa kurang sreg dengan adanya online training. Jika offline terdapat return on training investment. Bagaimana sih caranya kita bisa menghitung roti untuk online training ataupun strategi lain untuk menghitung efektivitas online training? Ini ada yang nah, boleh bantu di-mute? Sip. Boleh Pak Suwandi? Gimana sih caranya menghitung rotinya? Ya, thank you Putri ya. Iya. Dari Semarang. Ya, apa namanya? Roti ya. Anyway, sebenarnya secara teoritis kalau ngomongin efektivitas trading itu kan mulai dari level 1 sampai level 5. Dan kalau kita berharap semuanya bisa sampai ke level kelima, sepertinya juga mungkin ada yang nggak bisa, Tapi maksudnya ada yang kita at least kita bisa tahu bahwa kalau itu memang trainingnya itu berkaitan dengan soft skill, kita bisa melakukan ketika coaching konseling dengan karyawan atau ketika kita mengamati juga ya dengan karyawan, kita bisa melihat apakah ada perubahan perilaku atau tidak. Dan itu memang harus ada feedback ya, harus ada feedback bahwa sudah berubah atau belum, atau mungkin hal-hal yang sudah berubah ini belum dan seterusnya. Tapi ketika prediknya berkaitan dengan technical, ya tentunya kita bisa mengukurnya sampai apakah ada penurunan, misalnya apakah ada penurunan dari sisi waktu, dari sisi produksinya bertambah seperti itu. Atau jumlah komplain berkurang, ini kan bisa dihitung. Nah, yang agak susah memang kalau sampai return on investment-nya sampai duit gitu ya. Nah, duit ini kadang-kadang karena revenue yang masuk ke perusahaan ataupun sales yang dihasilkan itu tidak melulu kita bisa ngomong bahwa oh ini hasil dari training gitu. Masih ada faktor yang banyak sekali yang mempengaruhi ini. Makanya memang agak menjawab berkaitan dengan return investment di training ini
melihat case by case juga. Ya, tapi berkaitan dengan online, memang agak-agak challenging. Saya paham, maksudnya challenging sekali. Dan sejauh yang saya amatin memang akan sangat banyak sifatnya mungkin soft skill yang selama ini saya amati 60-an%. Tapi ada juga yang berkaitan dengan presentation skill tapi dilakukan secara online. Itu juga ada juga yang melakukan role play dalam bentuk melakukan representasi secara online juga bisa. Kemarin saya ngecek ada juga ada training di LinkedIn itu bagaimana bagaimana ngajarin guru-guru gitu. Ternyata guru-guru kan selama ini ngajar offline. Gitu. Ternyata dia harus ngajar secara online, itu menarik loh. Jadi dan itu bisa diamati. Apakah guru-guru ini secara perilaku berubah atau tidak. Dan itu bisa juga secara pengukuran kita minta feedback dari murid-muridnya gitu ya. Atau dari orang tua, karena beberapa murid yang masih TK atau SD itu kan pasti didampingin sama orang tuanya. Jadi bisa dilihat apakah ada perubahan dari cara mengajarnya ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Gitu. Itu caranya seperti itu sih. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Oke, thank you Pak Suwandi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya memang harus benar-benar fleksibel ya untuk berkaitan dengan yang satu ini, dan memang menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing company pasti ya. Betul. Nah, jangan khawatir, kami tidak pernah membayangkan akan melakukan yang namanya team building secara online. And we did it. Melakukan team building secara online yang which is biasanya kita, oh my God, gimana caranya? But yes, we can, dan itu juga ada penilaian ya. Cuman mungkin biasanya memang tantangannya berkaitan dengan satu ini, follow up-nya ini yang paling penting memang. Oke. Thank you Pak Suwandi buat sharingnya. Mungkin teman-teman juga kalau sampai ada yang punya pengalaman dan sudah mempraktekkan itu, boleh juga loh. Jangan sampai kemudian terpusat hanya ke pembicara, Anda pun juga bisa sharing di kolom chat gitu ya, untuk bisa menjadi penambahan buat teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, next ya, saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dia dari Pak Muhibin, bagaimana menyadarkan karyawan bahwa kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini, maksudnya bersyukur masih bisa beroperasi sehingga karyawan tidak begitu menuntut gitu ya, karena aduh kok saya dikurangin tapi jam kerja saya lebih panjang dari saat offline gitu ya sebelum pandemi, tapi malah gajinya diturun, mungkin seperti itu kali ya yang dimaksud dengan Pak Muhimid, lebih kepada gimana menyadarkan karyawan. Ini pertanyaannya bisa dijawab sih sama Pak Suwandi ataupun Pak Niko, silahkan. Pak Niko dulu. Biar gantian ya. Kalau dari manajemen memang agak sulit ya untuk bisa mendorong supaya karyawan bisa bersyukur. Pengalaman hidup kita memang yang membuat kita bisa melakukan itu. Kami dalam banyak hal melakukan banyak sesi mendorong supaya karyawan terus bersyukur dengan apa yang diperoleh dari Freeport, kompensasi dengan benefitnya. Saya yakin di banyak perusahaan juga melakukan itu. Reaksinya bisa berbeda-beda, karena cara mereka memahami, mempersepsi nilai uang itu berbeda, dan menentukan kepada kebutuhan yang diperlukan. Semakin naik pendapatan, semakin naik kebutuhan. Menurut saya, bahkan kebutuhannya naik dulu, sebelum pendapatannya naik. Nah, perbedaan gap ini yang menyebabkan kita berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, atau kita merasa cukup dengan yang kita miliki. Nah, kami melihat itu menjadi satu persoalan memang di karyawan, sehingga 2 tahun yang lalu kami sudah mulai masuk ke dalam pemikiran tentang financial literacy. Jadi karyawan memahami berapa nilai uang yang diperoleh, lalu membandingkan kepada nilai kebutuhan. Yang mau dikoreksi adalah nilai kebutuhan, bukan kepada mendorong supaya kenaikan pendapatan. Enggak. Kebutuhan yang disesuaikan dengan pendapatan,
sehingga menghasilkan satu kepuasan terhadap nilai perolehan income. Nah, tentunya kalau itu bisa terjadi, ya akan dibarengi dengan pengucapan syukur terhadap apa yang diperoleh. Sip. Perubahan paradigma. Betul. Thank you, Pak Niko. Untungnya udah di start 2 tahun sebelumnya ya. Jadi kemudian paling enggak karyawan udah siap gitu secara mental paling enggak ya. Jadi lebih mudah untuk masuknya. Startnya kan udah dimulai terlebih dahulu. Pak Suwandi, apakah mau menambahkan? Ya, menambahkan dari Pak Niko ya. Jadi kalau bersyukur itu kan sebuah situasi yang personal buat saya. Jadi perusahaan bisa mengajak, tapi apakah karyawannya mau bersyukur atau tidak itu tergantung dari karyawannya gitu ya. Anyway, kita bisa melakukannya dengan ya ada beberapa gathering yang bisa dilakukan. Istilahnya perusahaan bisa melakukan update gitu kepada karyawan bahwa karyawan perusahaan sudah melakukan ini loh buat kamu segala macam seperti itu, dan kita sudah istilahnya kita juga sedang berjuang untuk bisa survive dengan situasi semacam ini gitu. Dan beberapa ya sebagai HR tadi soalnya ini sekaligus saya nyambung ya, karena ada yang chat saya berkaitan dengan bagaimana sih bisa terus memotivasi karyawan ketika manajemen itu ada cutting cost. Manajemen itu ada bukan sekedar cutting cost tapi cutting orang gitu. Nah ini saya paham situasi ini ada perusahaan yang harus memilih keputusan itu. Tidak semua perusahaan bisa survive. Sekalipun ada perusahaan yang survive pun bisa juga akan ada sebuah meeting ataupun efisiensi semacam itu. Jadi yang saya berikan tadi jawaban adalah bagaimana HR bisa mendampingi, menjembatani. Walaupun misalnya manajemen itu memberikan keputusan seperti apa, bagaimana kita bisa jadi safety net atau bisa jadi supaya nggak terlalu drastis masuk ke karyawan itu, kita bisa ngasih opsi apa? Nggak mudah. Justru aja nggak mudah. Kadang-kadang ada keputusan yang sudah top down. Gitu. Anyway, bagaimana kita bisa menyikapi itu? Kita dealing sama manajemen dengan direktur. Ini bisa kita lakukan, tapi yang ini enggak. Yang ini jangan deh. Yang ini apa? Ini apa? Tetap bisa menyeimbangkan dengan itu ya. Dan mungkin juga nggak perlu dijelasin ke karyawan bahwa ini sudah dilakukan gini-gini, nggak perlu. Tapi sejauh mungkin kita bisa tetap memberikan hak kepada karyawan sesuai sama apa yang menjadi bagian mereka. Ini yang bisa kita lakukan. Gitu. Tapi berkaitan sama bersyukur kita bisa mengajak, tapi ya kembali ke karyawannya harus juga bisa memahami itu. Tidak banyak juga karyawan yang bisa memahami hal semacam itu ya, dengan perubahan ini. Yes. Itu sih. Thank you Pak Suwandi. Yes, dengan kondisi sekarang ya semua pasti juga punya kebutuhan gitu ya. Banyak yang tidak mempersiapkan. Yang bahaya itu dengan karyawan yang tidak mempersiapkan bahwa situasi seperti ini terjadi gitu ya. Jadi ini menjadi sangat berat buat mereka, dan mungkin memang ini jadi tantangannya dari para pemimpin sendiri. HR, termasuk HR nggak mungkin bisa sendiri. HR berarti kan butuh perpanjangan tangan para leader-leadernya nih. That's why kenapa materi ini sangat perlu, bukan cuma HR, tapi para leader pun juga dibutuhkan. Bagaimana melakukan pendekatan. Bahkan sekarang lagi di tempat kami sendiri, lagi banyak banget permintaan yang berkaitan dengan coaching virtual. Tujuannya apa? Salah satunya itu bagaimana caranya istilahnya aku nggak bisa, perusahaan otomatis tidak bisa memberikan nilai lebih berkaitan dengan uang gitu ya. Kalau kita mau ngomong numerik gitu dengan angka, tapi kemudian paling enggak dari segi rasa pun juga berusaha untuk di-attach gitu. Nah, baik, thank you buat jawabannya. Saya kayaknya akan menyimpan beberapa pertanyaan, tapi kita masih lanjut nih, masih ada waktu lumayan 3 menit untuk kita bahas pertanyaan berikutnya.
Ini pasti selalu ya kalau kita ngomongin soal UU Cipta Kerja itu pasti akan bikin semangat untuk bertanya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Niko, dari Pak Happy nih bertanya, mohon bertanya dong Pak Niko, apakah pengaruhnya UU Cipta Kerja ini pada proses HR di Freeport? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, menarik sekali. Ini masih RUU ya, belum UU. Jadi memang belum mengubah apapun. Kita masih berjalan dengan Undang-Undang 13 2003. Kita berandai-andai saja. Jika RUU ini nanti akan dilengkapi dengan UU, sebenarnya para pengusaha masih akan menunggu peraturan pemerintah. Karena di situ akan ada detail pengaturan yang dimana di dalam undang-undang ini tidak secara spesifik disebutkan. Misalnya kalau dikatakan tadi tentang PKWT, itu ada katanya diatur lebih detail di dalam peraturan pemerintah. Atau demikian juga untuk outsourcing. Nah, namun secara umum kalau dilihat bahwa RUU ini tadi bicara tentang perjanjian kerja, ya, cuti, upah minimum, pesangon, gitu ya, itu tidak banyak yang mengalami perubahan kalau kita di Freeport ya, kalau kami bicara di Freeport, namun ada yang berdampak. Di dalam buku perjanjian kerja itu dikatakan bahwa pesangon itu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau undang-undangnya berubah, batas dari nilai pesangon itu tentunya akan berlaku hal yang baru. Kemudian tentang pembayaran overtime itu belum ada gambaran karena masih menunggu peraturan pemerintah yang lebih detail. Saat ini kami masih menggunakan Capman 234 di tahun 2004 kalau saya nggak salah, dan Capman 15 tahun 2005 itu masih menjadi perhitungan overtime untuk pertambangan. Nah, mungkin nanti akan ada perubahan di dalam peraturan pemerintah yang akan berlaku nanti. Dan yang harus kami persiapkan adalah kompensasi bagi mereka yang dikategorikan sebagai pekerja kontrak, yang PKWT, yang waktu tertentu, yang temporary. Nah, 70% dari orang-orang yang bekerja di Freeport itu adalah bekerja di perusahaan-perusahaan partner yang jumlahnya ratusan, lebih dari 400 perusahaan bekerja di Freeport dengan jumlah karyawan mencapai kurang lebih sekitar 22.000. Nah, perkiraan saya sebagian besar dari mereka ini adalah memiliki perjanjian kerja waktu tertentu, dan ini memiliki implikasi di mana nanti kalau berakhir kontraknya harus ada kompensasi yang diperhitungkan. Saya kira itu yang beberapa poin yang bisa saya sampaikan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap proses HR di Freeport. Oke, baik. Thank you Pak Niko buat sharingnya. Ini masih ada pertanyaan beberapa yang berkaitan dengan UU Cipta Tenaga Kerja nih. Cuman sayangnya waktunya kita ini pas untuk waktu kita buat break. Bapak Ibu mohon kesediaannya, don't worry, karena kita sebenarnya masih punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. But we have to make sure bahwa semua yang mau di-sharingkan itu bisa dituntaskan. Jadi saya akan break dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nantikan di tempat yang satu ini, jangan kemana-mana sampai akhir acara ini gitu ya. Karena nampaknya dengan begitu banyak pertanyaan, dan thank you buat komentar-komentar yang ada juga di kolom chat. Ini kayaknya kita akan menyelesaikannya jam 6 sore gitu ya. Mohon izin Pak Eko, boleh ya Pak Eko ya? Karena materinya menarik banget gitu kan. Oke, boleh Bapak Ibu tunjukkan kehadiran Anda dengan wajah Anda, karena kita akan foto bersama. Lalu kemudian Bapak Ibu, bagi yang belum menampilkan, mungkin masih on the way, boleh dengan jempol-jempol di chatnya.
Nah, sip. Ini kita akan, karena mengingat jumlah peserta di sini ya, kurang lebih ada 1.675,5 gitu ya yang ada. Jadi kita memang butuh waktu untuk menanti semuanya hadir. Nah, silakan teman-teman semua aktifkan videonya, sembari mengaktifkan videonya. Oh ya, ada yang nanya ya, kenapa ada 0,5 ya, siapa tahu ada yang hamil gitu ya. So, baik, Bapak Ibu, boleh dong tampilkan videonya sembari menunggu teman-teman yang lain lagi menampilkan videonya. Kita stretching dulu dong, biar nggak gimana gitu. Nah, caranya gimana? Boleh banget Kak Dian. Yuk. Yes, boleh dong. Kepalanya digeleng-geleng dulu. Oke, Bapak Ibu, mari geleng-geleng. Geleng-gelengnya gimana Kak? Pelan aja, terutama usia gitu ya. Jangan sampai terlalu. Nah, ke atas ke bawah boleh. Lalu kemudian, ini ya, apa ini namanya? Apa namanya sih? Pinggul. Salah dong. Ini nih, diputar-putar dikit. Lalu kemudian, boleh dong? Bahu, pundak. Bahu, iya Allah. Ini faktor ini ya, lapar. Boleh ditahan sebentar. Silakan dihitung teman-teman, ditahan sampai 49 detik. Oke ya. Lalu dibalik lagi. Nah, boleh seperti ini. Dan boleh dong kita ngulet ke depan kayak gini. Aduh, enak banget ya. Ke belakang. Sip, sambil yang lain yang belum buka video, buka dong videonya. Nah, berikutnya kita akan ngulet yang di atas gitu ya. Saya akan ngitung. Sambil 1, 2, 3, Anda sambil ke atas, begitu 3, dilepas sambil bersuara, boleh gitu kan. Gitu. Ayo benar-benar stretching. Yuk mari kita mulai. 1, 2, 3. Yeah. Oh yes. Lagi dong Bapak Ibu. Mari kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Wah, karena saya menyebutnya 3 kali, jadi boleh dong. Lagi sekali lagi sambil menunggu ada beberapa teman-teman juga yang lagi menunggu. Tolong di-admit. Oke, yuk mari. 1, 2, 3. Oke. Enak ya rasanya ya Bapak Ibu. Ya, stretching singkat kita dan berarti udah siap nih untuk foto bersama kita. Nah, langsung saya batuk-batuk gitu ya. Boleh dong Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Nah, foto kita bersama kali ini akan dilakukan, mungkin nggak ya, kita lakukan sekali aja kali ya. Nanti di bagian ending kita akan melakukan foto bersama yang lain juga. Tapi khusus di kali ini, saat break ini, kita akan foto dengan gaya begini ya. Pak, kebalik atau enggak ya ini ya saya ya? Udah benar Kak, benar, sudah benar. Benar ya, yang kanan yang angka 2. Tangan kanan 2, tangan kiri 0. Jadi 2 ini peace, sejahtera selamanya, 0 ke depan. Kita agile melihat ke depan. Tapi sebetulnya ini ulang tahun ke-20. Kalian gitu ya. Ini angka 2, terus kemudian siapa yang fotoin ya? Ada Kak Satria yang akan capture. Oke. Baik, siap ya Mas Satria ya, boleh? Yuk. Oke, yuk semua bergaya terus karena Anda nggak pernah tahu Anda berada di mana. Ya, saya yang hitung ya Kak Dian ya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, layar berikutnya Mas Satria. Tahan dulu, karena kita nggak tahu layar siapa yang berikutnya ya. Dapat layar ditahan terus ya. 1, 2, 3. Layar Hardi, ketiga. tangannya tolong digeser Hardi. Oh, oke. Oke, sekarang layar ketiga. Ada 4 layar. 1, 2, 3. Terakhir, layar satunya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya Mas Satria ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sip. Thank you so much. Bapak Ibu, yuk mari kita akan mulai dengan sesi kita. Jadi di bagian terakhir ini kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 5 jam lagi Bapak Ibu. Jadi kita bisa sama-sama masuk ke sesi untuk talk show, ngobrol, sekaligus juga kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari Bapak Ibu semua. Nah, kali ini sudah ditampilkan ya 4 pembicara kita yang luar biasa. Kali lagi boleh dong kita kasih applause yang luar biasa untuk keempat pembicara kita. Thank you untuk sharingnya.
sampai detik ini. Nah, yuk mari kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan HR agility for the next normal ini. Kalau tadi kita udah bicara soal strategi company, lalu kemudian kita juga udah bicara nggak cuma strategi company secara umum gitu ya, tapi juga kemudian at the end berkaitan dengan talent gitu. Nah, kayaknya lebih baik istilahnya kita kan harus memberikan supaya peserta ini benar-benar terpuaskan kalau sampai ada hal yang belum terbahaskan. Sambil nanti mungkin di selang-selang waktu kalau kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol, kita akan ngobrol lagi. Saya sempat melihat ada pertanyaan dari ini Bu Hermin ya, kalau nggak salah ya. Pertanyaan dari Bu Hermin berkaitan dengan, nah ini boleh ya, saya sampaikan dulu pertanyaannya. Bagaimana manajemen tetap mempertahankan nilai-nilai core kompetensi seperti teamwork mungkin maksudnya ya, integritas, survive orientasi sesama rekan kerja dengan perubahan pola kerja, di mana nilai humanis ya mulai bergeser gitu ya. Nilai humanis bergeser, terus kemudian relasi kita pun juga udah bergeser menjadi relasi kotak-kotak ini ya, sebatas kotak yang ada di depan kita gitu. Oke, siapakah yang mau menjawab? Mungkin kayaknya kita tanyakan ke Pak Suwandi dulu kali ya, berkaitan dengan yang satu ini. Bisakah Pak Suwandi mau jawabkan? Ya, sorry. Bisa pertanyaan di chat tadi itu, Pak. Oke, pertanyaan berkaitan dengan bagaimana manajemen tetap mempertahankan nilai-nilai core kompetensi seperti teamwork, integritas, survive orientasi sesama rekan kerja dengan perubahan pola kerja. Kan work from home ini katanya berpengaruh, ya emang sih berpengaruh ke nilai humanis yang bergeser. Sorry, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Iya, udah. Sip, thank you. Nah, ya, memang kadang-kadang emang ini uniknya ya. Uniknya karena kan kita nggak bisa ketemu tadi, terbatas gitu ya. Dan cuman kok saya melihat sebenarnya nggak, lama-lama orang juga akan sudah terbiasa kok. Anyway, walaupun sebelum ada virtual semacam ini, orang juga sudah connect secara online dengan Facebook, dengan Twitter, Instagram, segala macam. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Cuman memang kalau terkait sama bagaimana menyelaraskan ini ya, sisi human, ya itu udah beberapa dijelasin sih. Kita tetap bisa melibatkan karyawan, ya, ada engagement activities, kemudian ada forum di mana karyawan bisa berkomunikasi dengan manajemen maupun wakil dari manajemen. Itu juga penting. Lagi ya, sambil mikirin contoh yang lain, misalnya Pak Niko atau Sandra. Yes. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan kah? Dari Bu Kesya, Pak Niko, atau Bu Sandra berkaitan dengan pertanyaan ini? Pak Niko kayaknya nih, udah. Terima kasih. Bagaimana manajemen tetap mempertahankan nilai core kompetensi tadi ya, seperti teamwork, integritas, service orientation gitu ya, dengan sesama teman kerja. Work from home memang membuat kita berjarak secara fisik, tetapi bukan berarti kita tidak berkomunikasi. Saya melihat intensitas komunikasi, misalnya saya memimpin 20 orang satu tim, itu intensitas komunikasi kita bahkan pindah dari diskusi langsung menjadi diskusi di WhatsApp group. Dan ada WhatsApp group untuk secara keseluruhan yang bicaranya umum, ada WhatsApp group secara khusus di compensation dan di benefit. Punya juga WhatsApp group dengan para vice president lain di HR, lalu dengan beberapa grup. Jadi memang akan terjadi banyak grup. Nah, di sinilah terjadi kita berinteraksi dan memonitor output pekerjaan yang diberikan. Respon, artinya ketika ada karyawan yang mengajukan keluhan, mungkin nggak bisa nyampe langsung ke kita.
Tapi lewat informasi yang disampaikan lewat WhatsApp group tadi, kita share apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya jaraknya iya, tetapi para leader harus tetap memastikan proses komunikasinya berjalan. Servisnya juga harus berjalan. Nah, kita yang harus memonitor supaya pekerjaan-pekerjaan seperti itu tetap dilakukan. Nah, jika ada kendala, bukan kendala maksud saya, pelatihan tetap dilakukan. Kalau kami di perusahaan online learning tetap dilakukan dan dipantau juga oleh para pimpinan sudah terpenuhi atau tidak gitu. Untuk memastikan supaya kompetensinya dan knowledge-nya juga terupdate dengan perkembangan yang terbaru saat ini. Jadi saya katakan bergeser iya, tetapi tidak drastis karena kita fokus untuk membuat perusahaan ini tetap survive. Kalau semua orang punya pemikiran seperti itu, kita akan terkoneksi dengan spirit itu. Saya kira itu pendapat saya. Oke, thank you buat sharingnya Pak Niko. Sepertinya itu cukup. Sorry ya, sorry. Oke, sorry. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi kayaknya saya berpikir apa yang disampaikan oleh Pak Niko udah cukup kali ya, udah cukup menjelaskan gitu ya. Mari kita lanjut dengan pertanyaan yang masih belum terjawab gitu. Untuk next-nya, semoga terjawab ya Bu Hermin ya. Nanti mungkin bisa di chat kalau misalnya ada yang masih rasa kok kayaknya masih kurang pas. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu Hartati. Di masa next normal ini, apa yang harus menjadi perhatian para praktisi HR dalam merekrut karyawan baru? Nah, mungkin ini Bu Sandra kali ya, yang bisa menjawabnya langsung. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dian. Tadi saya juga udah lihat pertanyaan dari Bu Ayu, tapi sebelumnya juga ada pertanyaan dari Ibu Yayu. Nah, jadi mungkin bisa sekalian saya gabung jawabannya. Kalau Bu Yayu tadi bertanyanya tentang bagaimana kan kalau kita misalnya attract talentnya dari internal gitu ya, bagaimana meyakinkan orang itu mau keluar dari zona nyaman. Nah, sementara tadi kan Ibu Ayu apa yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, jadi memang untuk karyawan dari yang sudah ada di internal maupun sudah yang mau kita attract dari luar gitu ya, kita memang harus memastikan bahwa orang itu memiliki kemampuan adaptability yang bagus. Tadi kan dari beberapa pemaparan gitu ya, trennya bahwa yang salah satu skill mindset yang diperlukan itu adalah adaptability gitu. Itu juga salah satu step sebelum bisa menjadi agile itu ya harus adaptability dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya attract dari luar, kita mungkin bisa melihat dari alat tes yang kita punya, misalnya gitu ya. Adakah aspek yang bisa lebih mengukur atau bisa mencerminkan kemampuan orang itu untuk beradaptasi? Jika alat tes tidak terlalu bisa menggambarkan, mungkin bisa ditambahkan di poin untuk interview, misalnya. Intinya kita harus lebih memastikan bahwa orang yang kita hire itu, kita tempatkan di posisi yang baru itu, memang memiliki kemampuan adaptability. Nah, untuk karyawan sendiri yang sudah ada di internal gitu ya, tadi beberapa narasumber mengatakan gitu ya, bahwa secara terus-menerus sebenarnya company melakukan komunikasi. Salah satu yang bisa dikomunikasikan itu adalah mengajak karyawan untuk mau berubah gitu ya, agar bisa survive kita harus berubah, kita harus adapt gitu ya. Nah, jadi karyawan secara umum sudah diingatkan, ayo kita harus berubah. Tidak ada yang bisa stay, tidak ada yang bisa maunya hanya di zona nyaman jika masih mau tetap istilahnya bersama-sama di company gitu ya. Sehingga ketika suatu saat kesempatan itu didatang kepada suatu karyawan, misalnya kan fungsinya dia ternyata sekarang sudah nggak terlalu banyak gitu ya, load kerjanya lagi rendah. Nah, orang ini harus dipindahkan gitu. Nah, secara umum kan tadi sudah diingatkan bahwa kita harus adapt, kita harus bisa change gitu ya. Nah, ketika didekati untuk dia akan mengikuti proses rekrutmen internal gitu,
maka dia harus diingatkan lagi. Dia istilahnya yang tadi itu, banyak orang di luar sana itu yang istilahnya kehilangan pekerjaannya. Kita ini sekarang sedang berusaha agar karyawan yang ada di dalam ini bisa tetap bekerja di dalam company gitu. Nah, yang dibutuhkan itu adalah kesiapan kamu gitu ya, karyawan ini untuk mau beradaptasi, untuk mau berubah. Kalau khawatir, aduh aku nggak punya kemampuannya, iya memang kita juga tahu kamu belum punya kemampuannya, tetapi company akan mencoba memfasilitasi. Yang penting dari hatinya itu harus bersedia dan siap seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bisa ditambahkan oleh Kezia mungkin atau yang lain, sumber lain? Iya, boleh. Aku dari saya nambahin sedikit. Paling sekarang ini kan pasti masih banyak juga perusahaan yang masih proses hiringnya jalan gitu ya. Nah, kandidatnya semakin banyak karena tadi ada juga orang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Niko bahwa banyak perusahaan yang layoff karyawannya, tapi juga ada orang yang baru lulus pun tahun ini pun udah semakin banyak juga gitu. Jadi si para pencari kerja pun jadi semakin banyak di tahun ini. Nah, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah reference check kali ya. Kalau itu pro hire, bisa dicek ke perusahaan yang sebelumnya. Kalau misalnya memang dia cerita bahwa dia kena layoff, apakah benar dia kena layoff karena memang bisnis perusahaannya yang down, atau memang dia kena layoff itu karena memang performanya yang nggak bagus gitu. Kita perlu hati-hati juga kan terhadap hal tersebut gitu. Terus kemudian berikutnya yang memang perlu diperhatikan adalah seperti yang Bu Sandra sampaikan bahwa change-nya di perusahaan itu kan lagi berasa banget saat ini gitu kan. Nah, gimana caranya secepat apa mereka bisa beradaptasi dengan kondisi perusahaan saat ini gitu. Jangan sampai mereka merasa begitu masuk terus terkaget-kaget sendiri. Nggak tahu ya, biasanya yang mau masuk startup itu rata-rata tuh orang yang memang pengennya itu adalah, oh gue bosen nih di perusahaan yang udah established gitu, nggak bisa banyak yang dikreasikan dan segala macam. Tapi ternyata masuk ke startup kaget sendiri gitu, karena sebegitu banyaknya inovasi-inovasi atau kreativitas yang dibutuhkan gitu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang bersangkutan gitu. Makanya itu juga kemampuan adaptasinya juga perlu digali juga lebih jauh. Thank you. Oke, thank you Bu Keisha. Baik, satu pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan sih kalau saya lihat di sini ya. Ada pertanyaan dari Fernando, Pak Fernando Gautama. Dalam pandemik COVID-19 sendiri, pendapatan perusahaan cenderung menurun drastis ke bawah. Bagaimana sih caranya kita melakukan retain terhadap karyawan apabila cost untuk retain sendiri berkurang karena pendapatan yang menurun? Thank you. Langsung ya kayaknya ini Bu Keisha ya. Kalau ngomongin retain nih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya tadi cara-cara yang sudah saya sampaikan rata-rata nggak mengeluarkan cost yang banyak sih ya, terutama yang engagement activities-nya. Biasanya kan kita melakukan engagement activities kayak misalnya town hall 3 bulan sekali, itu pasti ujung-ujungnya ditutup dengan makan-makan di kantor gitu. Atau acara, pokoknya ujung-ujungnya pasti acara engagement activities tuh makan-makan gitu kan. Atau 17-an, kemarin acara ulang tahun akseleran gitu ya, itu kita mengeluarkan dana yang sangat minim dan beda banget ketika dengan waktu kita dalam kondisi normal gitu. Paling kita mengeluarkan dananya itu untuk apps yang seperti inilah, misalnya kita harus pakai Kahoot kah gitu kan, atau kita harus pakai Zoom yang seperti apa gitu untuk mengadakan polling dan segala macamnya, untuk mendukung kita ngadain gamesnya dan segala macamnya gitu. Jadi pasti kegiatan engagement activities yang dilakukan saat ini pun pasti akan
nurun banget gitu. Dan kebanyakan perusahaan pasti di tahun ini tuh nggak kasih kenaikan gaji atau tidak memberikan bonus kepada karyawannya, itu justru jadi salah satu yang di pending gitu. Terima kasih. Oke, baik, thank you. Ini yang lain tidak ada mau bertanya kan dari mau menjawab gitu? Cukupkah? Oke. Baik. Satu pertanyaan sebelum kemudian kita ngobrol-ngobrol di talk show kita. Bu Sandra, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar praktisi HR dalam upaya attract talent next normal? Itu udah ya? Ya, itu yang udah ya, udah terjawab itu. Ya. Kelewatan saya. Saking ini ngelihat waktu, ngelihat jam, balik-balik, oh iya ya, udah ya. Oke, baik. So, berarti actually sebenarnya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Nah, baik kalau begitu. Ini jadi tantangan buat kita semua. Thank you. Ini ada ini juga ya. Mari kita ngobrolin soal apa yang sudah kita bicarakan bersama. Kalau kita bicara soal HR agility, maka kita ngomongin dari tadi ya, memang kita ngomongin kita nggak pernah tahu ini akan berhenti sampai di mana, betul ya? Nggak tahu deh, ada yang ngomong katanya akhir tahun, ada yang ngomong nanti pertengahan tahun, ada yang bahkan bilang sampai kayaknya masih sampai 2 tahun ke depan gitu. Saya sih ngomong, oh no, tapi apapun yang terjadi kita memang benar-benar harus bisa menyiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, ini nih berbicara mengenai HR agility for the next normal, misalnya kalau ketika vaksin sudah ada berarti next normal akan berubah menjadi normal kembali. Nah, kalau udah kayak begitu, kira-kira apa ya yang harus kita siapkan nih untuk kita semua, baik dari segi strategi maupun dari segi talent management. Adakah yang mau berkomentar di antara para pembicara yang ada di sini? Jadi kalau ini udah ternyata ini positive thinking-nya, betul kan ya. Let's hope bahwa benar-benar di awal tahun udah bisa vaksinnya udah dicoba dan memang itu ternyata bisa jadi bisa apa ya? Kita balik lagi ke era normal seperti biasa, walaupun normalnya pun juga bukan normal yang benar-benar normal kali ya. Segala sesuatunya udah berubah. Saya sih taunya kayak company-company akan berpikir ulang tuh kalau untuk training. Kalaupun sampai normal, apakah mau tetap modelnya offline atau jangan-jangan ya udahlah kayak gini lebih murah, nggak harus keluarin biaya gitu kan, biaya gede untuk entertain dan sebagainya gitu. So bagaimana dengan para pembicara ini, ada yang mau sharing nggak? Kira-kira apa yang harus disiapkan para pemimpin di perusahaan? Pak Suwandi kayaknya udah sempat buka, udah di-unmute, mau sharing nggak? Kalau kembali ke normal ya, sebenarnya suatu saat akan kembali ke normal. Saya yakin. Maksudnya kalau kita selalu mengkaitkan dengan pandemi 100 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya anyway semua akan kembali ke normal. Tapi yang menarik adalah pasti ada sesuatu yang yang kita pelajarin selama pandemi ini, dan itu yang akan menetap. Jadi kebiasaan baru dan mindset yang sudah berubah itu akan menetap, termasuk tadi yang Mbak Dian katakan gitu. Jadi mungkin akan ada yang dulu kalau training itu selalu offline gitu, tapi kedepannya online akan menjadi sebuah pilihan, gitu kan. Dan yang menarik lagi adalah ya khususnya di tempat saya ini kebetulan kan ada pertanyaan dari siapa nih, Ricky ya di chat box ya, yang masalah terbesar yang pernah dihadapin gitu semasa pandemi gitu ya. Kalau di saya yang sangat terasa sekali adalah nggak bisa traveling sama sekali. Jadi semua penerbangan ditutup, semua event penerbangan ada yang dibuka, tapi country-nya nutup. Kemudian kita mau mengirimkan orang, mengirimkan ekspat ke sana, nggak bisa juga. Izin tidak diberikan.
Bahkan semakin parah ya, Indonesia semakin parah. Kalau di data secara dunia, Indonesia sudah posisi 18. Ini juga akan membuat beberapa negara akan berpikir ulang untuk memberikan permit kepada kita bisa kerja di sana. Ini satu tantangan juga. Jadi saat ini ada beberapa orang yang harus stay di head office karena nggak bisa berangkat. Sampai sekarang nggak bisa berangkat. Jadi ada yang dari Filipina 3 orang nggak bisa berangkat, kemudian Malaysia 2 orang, ada juga yang harusnya sudah berangkat ke Nigeria, nggak bisa berangkat, dari Nigeria mau pindah ke Myanmar juga nggak bisa, jadi semua terhambat di sana. Tapi blessing in disguise gitu ya, ternyata traveling cost itu salah satu biaya yang cukup besar selama ini. Ya, traveling cost, kemudian hotel ya, flight. Itu ternyata kita bisa efisien dari sana. Kita bisa efisien dari sana, dan itu menolong sekali untuk cash flow-nya kita. Dan segala sesuatu bisa dikerjakan juga via Zoom. Memang ya, tadi kayaknya ada satu pertanyaan, kalau ke depannya apakah memang akan seperti ini ya, oke, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Ada yang bisa. Saya yakin ada yang bisa. Tapi ada juga yang enggak. Maksudnya yang enggak itu kalau misalnya kita memang harus ke lapangan gitu. Saya jualan produk di Malaysia atau jualan produk di Kambodia, ya. Mau nggak mau kan harus tahu lapangannya sana gitu. Ini yang nggak bisa nggak bisa kita cuma ngeliatin lapangan pasang CCTV di sana kita nggak, kan nggak bisa. Jadi harus mengenal juga culture dan juga mengenal bagaimana perilaku konsumen di sana segala macam. Ini juga penting. Ya, tapi pandemi ini membatasi itu semua. Ya, someday akan normal. Saya yakin akan normal. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya, kita nggak tahu. Ya, cuman ketika normal kembali, saya yakin mindsetnya kita sudah berubah. Ya, mindsetnya kita berubah. Oke, thank you Pak Suwandi. Yang lain ada yang mau komen sebelum kemudian saya menutup dengan kesimpulan kita karena waktu kita udah habis. Ada yang mau komentar kah? Boleh komen ya? Boleh, Pak Niko. Jadi sebenarnya kalau saya katakan selalu ada hal baru di depan kita. Jadi kita melewati waktu ini, ada hal baru. Semua kondisi saat ini kita memang sepertinya terpaku dengan yang kemarin itu normal. Kita melihat ke masa belakang ya, ke masa lalu. Tapi kalau kita lihat ke masa depan pun kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Saya membayangkan diri saya kayak berada di dalam perahu karet arung jeram yang saya nggak tahu terjadi apa yang di depan. Tapi adrenalin saya naik tinggi untuk menyiapkan diri menghadapi apapun yang terjadi. Dan saya harus selamat sampai tujuan. Nah, perusahaan sedang mengalami situasi itu dan mengajak karyawannya bersama-sama untuk mengatasi situasi itu. Mungkin ada juga yang terlempar masuk ke sungai lalu berenang sendiri lalu menyelamat diri sendiri. Tapi akan ada lebih banyak orang yang ada dalam perahu tersebut untuk bisa mencapai tujuan. Nanti akan ketemu lagi pada saat bisnis bertumbuh, jumlah karyawannya bertambah, mungkin orang-orang yang berpengalaman tadi juga akan di-hire. Itu masih mungkin terjadi. Jadi selalu ada harapan ke depan. Nah, kalau kita berpikir bahwa apa yang sudah terjadi sangat nyaman dan sekarang kita merasa tidak nyaman, menurut saya kok yakin bahwa ke depan ada situasi yang berubah dunia ini yang membuat kita bisa jauh lebih nyaman. Transportasinya bisa jauh lebih nyaman, teknologinya, nanti bahkan mungkin pakaian kita juga akan diperlengkapi agar kita lebih mampu menghadapi virus ke depan. Teknologi akan berubah dan kita akan menjadi bagian yang menciptakan dunia baru tadi ya ke depan. Saya selalu optimis seperti itu kan, ada selalu hal yang luar biasa ke depan yang dipersiapkan lah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita. Jadi tetap optimis. Yes, mantap Bang Niko. Oke. Baik, Bu Kesia, Bu Sandra, bisa satu kalimat aja ya kalau mau menambahkan ya. Boleh. Iya. Oh iya. Terserah dari Sandra dulu atau dari
Ya, Oke, Bu Sandra dulu ya. Oke, sedikit ya. Jadi memang tadi sudah saya singgung juga sebenarnya di depan bahwa virtual recruiting itu kayaknya akan tetap bertahan gitu ya. Selama ini ternyata bisa gitu ya, interview online, tes online. Perusahaan-perusahaan yang belum punya tes online mungkin akan mengembangkannya pada masa-masa pandemi ini gitu kan. HR akan punya cukup banyak waktu untuk mendevelop itu, baik develop internal dengan IT di perusahaan ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan institusi seperti QEP yang sudah memiliki tes online, sehingga untuk menyelaraskan dengan kebutuhan di perusahaan yang diperlukan itu tes yang seperti apa. Jadi intinya rekrutmen itu akan sangat mungkin perubahan yang terjadi sekarang itu akan bertahan di next normal, ketika sudah benar-benar sangat normal sekalipun. Seperti itu. Oke, thank you Bu Sandra. Keisha? Ya, kalau dari saya sih paling tambahnya adalah setiap karyawan selama ini kan mengidam-idamkan adanya work-life balance gitu. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya ini jadi kunci jawabannya untuk terciptanya work-life balance si karyawan gitu kan, karena karyawan jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak ketemu dengan keluarga gitu. Nah, sekarang adalah kalau kita masuk ke masa yang baru, vaksin sudah ditemukan gitu ya, apakah kita akan balik lagi ke kondisi kantor, kita harus ke kantor setiap hari, terus masuk dari jam berapa tadi, jam 9 sampai jam 18 misalnya seperti itu, belum perjalanan ke kantor pasti gak akan segampang sekarang gitu ya. Sekarang kan ke kantor mungkin yang biasanya 2 jam, sekarang mungkin cuma setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, kita sudah terbiasa dengan kondisi ini nih selama berbulan-bulan. Nah, apakah nanti ketika di tahun depan ketika vaksin sudah ditemukan, kita siap lagi dengan perubahan balik ke yang dulu, ataukah memang kita mau tetap seperti ini? Itu yang sekarang jadi challenge banget gitu. Dan pastinya kalau mau balik lagi ke masa yang kemarin, balik lagi work-life balance-nya kan pasti nggak tercapai lagi gitu kan. Pasti itu lagi yang jadi masalah karyawan lagi. Itu sih sebenarnya. Oke, thank you so much Bu Keisha, dan terima kasih untuk 4 pembicara kita buat sharing-sharingnya. Bapak Ibu semua, kalau misalnya Anda punya pertanyaan dan sebagainya, Anda sebenarnya masih mungkin untuk keep kontak kali ya. Anda punya sesuatu yang pengen disampaikan, di-sharingkan, Anda bisa kontak ke QEP juga, termasuk kalau misalnya Anda membutuhkan something yang berkaitan dengan agility ini, terutama tadi karena sempat ngomong soal tes dan sebagainya ya, QEP bisa jadi tempat yang PBGT banget. Dan menutup obrolan kita, saya senang ngomongnya obrolan gitu ya, santai-santai saja Bapak Ibu dengan tentang apa yang kita obrolkan selama kurang lebih dari jam 8 pagi tadi sampai udah mau jam 12 nih. Waktunya bahkan sudah melewati gitu ya. Banyak yang kita dapatkan, kita tahu betul yang namanya perubahan itu sesuatu yang istilahnya kalau dulu perubahan berjalan lambat, sekarang hitungan detik. Bahkan nggak ngomong detik sih, detik itu bahkan milisecond gitu ya, itu pun ada begitu banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Jadi tuntutan dari kita bukan lagi soal bagaimana caranya kita bisa melangkah di saat ini dalam situasi yang ada, tapi kita harus gimana caranya kita melangkah 1000 langkah ke depan gitu ya, untuk bisa menyiapkan diri buat sesuatu yang akan kita lewati nantinya di masa yang akan. Paling penting adalah gimana caranya kita bisa agile company, lalu kemudian juga dengan para karyawan kita gitu, Bapak Ibu. Ingat dengan 10 skill yang benar-benar harus sudah kita siapkan untuk para bawahan kita yang ada itu. Lama-kelamaan kan memang itu ngomongin soal apa ya, kalau kayak kita bilang di hutan itu kan siapapun yang survive berarti dia orang-orang yang memang udah siap gitu ya dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, termasuk dalam hal rekrutmen pastinya bagaimana caranya kita pun juga harus benar-benar fleksibel dengan situasi yang ada. Saya sendiri sudah beberapa kali mendampingi acara job fair
which is zaman saya dulu job fair itu kan ya udah kita datang gitu rame-rame. Ini semuanya job fair, bahkan bisa mengundang pembicara dari manapun, dari negara manapun untuk kemudian meng-attract supaya si para rekruter itu kemudian tertarik dengan cara apa? Dengan cara online, dengan cara yang sangat murah. Nah, bagaimanapun juga kita bisa menyesuaikan itu. Nah, saya suka dengan kalimat terakhir dari Bu Keisha sendiri, apalagi ini sekarang era startup ya. Bu Keisha pakai kalimat your employees with the same respect they give you, they will enjoy working with you. Nah, bagaimana caranya kita bisa men-treat mereka? Tapi saya mengomongkan satu hal ini bagian kalimat penutup dari saya. Bapak Ibu, kita tahu dan kita paham betul, apalagi para pembicara dengan sangat luar biasa udah men-sharingkan how-nya. Tapi semua ini percuma kalau kita sendiri tidak melihat ke diri kita sendiri. Untuk melakukan semua ini kitanya sendiri, apakah siap atau tidak? Ini menjadi pertanyaan sekaligus refleksi buat Bapak Ibu pikirkan setelah kita selesai dengan acara yang satu ini. Apakah kita siap untuk lebih agile, untuk bisa lebih fleksibel, untuk membuka diri kita dengan perubahan-perubahan yang ada, dan more kreatif lagi gitu kan, dengan critical thinking kita, dengan kecerdasan emosional kita. Dan Bapak Ibu, thank you so much for today. Dan dengan demikian kita sudah mengakhiri sharing-sharing kita di hari ini tentang ability to next normal. So thank you so much buat semuanya, dan kasih plus lagi buat 4 pembicara kita. Yes, baik. Nah, kalau sharing-sharingnya sudah selesai nih, ini masih ada terus menjawab ya di chat, it's okay. Sambil, di bagian penutupan ini saya mau menjawab janji kita. Oke, Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah ada di sini, jangan lupa Bapak Ibu, kita akan bagi-bagi hadiah. Bicara soal eligibility, Bapak Ibu pun juga nanti akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, apakah itu nanti akan sama-sama kita perlihatkan gitu ya. Tetapi sebelumnya, saya cari slide saya dulu, malah ketutupan saya. Oke. Bapak Ibu, kita akan ngisi feedback karena kita butuh banget feedback dari Bapak Ibu semua. Boleh dong Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu semua dengan cara apa? Boleh dong. Kami butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Kira-kira apa yang menarik dari acara yang satu ini dan apa yang bisa kami siapkan nih ke depannya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu di kolom chat tentunya akan disiapkan oleh Mas Hardi ya. Ada Mas Hardi. Bisa membantu kita mungkin. Oke. So langsung kasih linknya di kolom chat ya Kak Dian ya. Boleh. Iya. Boleh dong. Oke. Nah, ini dia ya. Kita akan meminta feedback dari Bapak Ibu semua. Dan silakan Anda bisa langsung saja ke menti.com. Nah, ini sudah di-sharingkan ya. Pertanyaannya simpel, apa kesan dan pesan Anda terhadap webinar kita kali ini? Nah, boleh dong Anda isikan. Mau klik, atau kalau enggak ada yang lebih senang dengan langsung klik di menti.com gitu, lalu kemudian masukkan aja kodenya 4415992 gitu ya. Wah, sudah ada yang ngisi nih Kak Dian. Ya. Aplikatif banget, menarik sekali, menarik, menambah wawasan dan sharing HR yang disampaikan. Aplikatif dan sangat menginspirasi. Oke, saya akan membacakan yang berbeda gitu ya. Oke, sesuai dengan dibutuhkan pada saat ini. Yes, semoga ini benar-benar membantu ya. Oke, boleh diturunkan sedikit. Oke,
sangat bagus, materinya bisa menjadi inspiratif. Saya bisa memahami tentang bagaimana kebijakan terhadap karyawan, perusahaan, kantor di tahun depan gitu ya. Sehingga kita bisa hidup normal kembali. Sebenarnya normalnya new normal gitu ya. Dan thank you para pembicara menarik, host juga menambah semangat. Banyak insight yang bisa dicoba untuk diterapkan. Yes, materi yang sangat bermanfaat di masa pandemi saat ini. Keren. Dan sangat mudah dipahami. Yes, thank you. Masih lanjut nih, ini 34 yang sudah sharing. Bakti bisa lanjut lagi ya. Silakan Anda terus saja men-sharingkan di kolom chat tersebut. Kita butuh kurang lebih sesuai dengan jumlah peserta yang ada di sini. Seperti tadi saya sudah sebutkan, 1.679,5 orang, betul ya. Jadi tolong, ini masih sangat jauh. Nah, sembari menunggu teman-teman mengisikan kesan dan pesan, mari kita berbagi dulu nih. Kita langsung bagi-bagi door prize ya. Boleh ya? Supaya waktunya pun boleh, juga boleh satu lagi Kak Dian, ini untuk kira-kira saran ke depan, training apa atau webinar apa, atau ya, boleh. Ini dulu kali ya Bu ya. Boleh. Mari kita lihat yang berikutnya ya. Kira-kira kalau dikasih waktu untuk webinar lagi, Anda pengen materi tentang apa nih? Ini mau di-sharing lewat Menti lagi ya. Sip. Dalam juga. Yes. Apa usulan topik selanjutnya? Boleh dong. Psikologi maksudnya? Gimana caranya masuk di psikologi? Karena pembicaranya semua seorang psikolog gitu ya. Even me dari psikologi juga. Skill improvement. Skill improvement. Semakin spesifik kan makin bagus kali ya kalau misalnya bisa masukkan. Thank you so much. Wah, bisa jadi untuk rancangan webinar bulan depan atau minggu depannya ya Kak Dian ya. Yes, boleh. Oh iya, ada juga nih yang jawab di chat. Boleh. Mempertahankan bisnis di era pandemi. Oh, ini nih. Apakah kita harus tetap bertahan dengan bisnis kita ataukah kita harus meloncat seperti itu tuh? Tampilan gambar orang yang ada di sana, mungkin dia juga lagi mikir-mikir mau loncat ke bisnis yang lain kayaknya untuk bisa survival. Bagaimana bikin tim jarak jauh? Yes, why not? Nyatanya kami bisa melakukan itu kok. Kita bisa melakukan yang namanya diskusi pun dengan Zoom seperti ini. Bahkan Bapak Ibu, kalau bicara era sekarang, orang bahkan bisa tampilannya menjadi sama persis seperti di TV dengan aplikasi OBS. Kalau pernah mendengar aplikasi OBS itu, inilah agility membuat kita banyak menemukan aplikasi-aplikasi baru yang applicable banget. Kita bahkan bisa menjadi seorang host seakan-akan kita adalah host televisi gitu kan. Nah, tantangan pemimpin dalam era new normal, strategi coping di perusahaan terkait bisnis yang sedang bagus atau memiliki peluang besar di saat era ini. Yes, tadi kan disarankan gitu ya, supaya gimana caranya punya second job gitu ya, tambahan di bagian yang lain. Oke, OKR, Objective Key Result. How to build happy and productive team and employee. Oke, baiklah. Masih tetap bisa lanjut. Sambil lanjut kita bergeser dulu ya. Nah, ini pasti sudah pada penasaran soalnya. Tadi kan saya dijanjikan, katanya kalau ngikutin acara ini full sampai akhir, saya bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah, dan katanya hadiahnya jutaan rupiah. Hadiahnya apa ya? So, Bapak Ibu, lucky you untuk semua para peserta yang mendaftarkan diri, terus kemudian mengikuti, udah dideteksi oleh para tim panitia bahwa Anda memang betul-betul hadir di sini. Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize. Dan apakah door prize-nya?
Mari kita lihat, tada, kita akan membagikan 5 door prize sesuai dengan namanya juga Kontum Edukasi Indo Paradigma gitu kan. Kita berpikir keras apa yang bisa dibagikan. Kalau bagi pulsa, bagi yang lainnya udah sering lah ya, udah banyak gitu. Tapi apa yang kita bisa berikan dengan nilai yang fantastis. Dan so kita memutuskan Bapak Ibu akan mendapatkan ada 5 orang beruntung yang akan mendapatkan coach karir selama 90 menit. Itu nilainya kalau Anda melakukan sendiri, Anda minta inisiatif sendiri, itu tuh nilainya 2,5 juta Bapak Ibu. So, ini kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah yang satu ini. Dan coachingnya nanti Bapak Ibu benar-benar ngomongin karir, ya coaching tentang karir Anda gitu ya. Kalau Anda berada di level saat ini, bagaimana caranya Anda menyiapkan diri Anda supaya bisa naik jabatan. Bagi Anda yang mahasiswa, Anda pun kemudian nanti akan di coaching bagaimana caranya Anda bisa siap untuk masuk ke dunia kerja. Dan Bapak Ibu semuanya pasti dipersiapkan secara mempersiapkan diri Anda untuk bisa agility. Namanya juga agility. Cara agility, so kita pun juga ngomongin soal satu ini. Nah, untuk pemerataan pengundian akan dilakukan dengan cara apa? Dengan cara membagi 5 kelompok, masing-masing kelompok diambil satu pemenang secara live. Nah, live-nya bagaimana? Saya stop share dan saya serahkan bagian yang satu ini ke rekan saya yang akan menampilkan Mas Satria. Yes, thank you Mas Satria. Beliau di belakang layar, tapi ya semuanya juga sangat bergantung sama beliau juga ya. Oke, so kita akan mulai dengan random picker kita. Nah, siapakah yang akan mendapatkan hadiah door prize kita? Ini berarti door prize yang pertama ya? Betul? Yes, ini nama-nama yang sudah termasuk di dalam. Boleh langsung saja kita pilih pemenang yang pertama. Mari diputar. Mari kita mencari pemenangnya. Siapakah dia? Wow. Pakai sound effect saya. Oke. Yes, winner pertama Bu Nindya Mulyani Sakti. Oke, ini namanya juga Sakti di belakang, betul ya. Jadi Sakti Mandraguna nih mendapatkan pemenang pertama. Lanjut. Apakah pesertanya ada, Bu Dian? Oh iya, mesti nanya dulu ya. Harus dicek Bu Nindya Mulyani. Oh ada, wah thank you. Selamat ada. Bu Nindya Mulyani. Yes, congratulations. Oke, lanjut ke pemenang kita yang berikutnya. Ayo, siapanya ini? Oke, kita acak dulu. Lempar ya. Kacak. Jeng. Bu Dewita Narolita. Apakah ada Bu Dewita Narolita? Bu Dewita tampilkan diri Anda melalui chat. Thank you. Oke, congratulations, kita udah dapat 2 pemenang. Maka kita lanjut ke pemenang berikutnya. Yang ketiga, lanjut Pak Satria. Siapakah lagi yang mendapatkan door prize kita yang ketiga? Ada Anggi, ada Budian, bukan Budian saya ya. Ada Bu Yayu dan pemenangnya Bu Mona Yolanda. Congratulations Bu Mona, adakah di tempat ini saat ini? Ada. Ya, selamat Bu Mona. Selanjut yang keempat. Ada 2 lagi ya Kak ya? Iya, masih ada 2 lagi. Wah, siapakah ini? Nama-namanya ada nih. Pak Haryadi. Pak Haryadi, yes. Pak Haryadi, are you there? Pak Haryadi. Oh, ada loh. Widih, ini pesertanya benar-benar standby semua Kak dia. Ini standby semua kali. Jangan sia-siakan gitu kan. Nah, lanjut yang kelima. Ini silakan ini Bapak terakhir. Ibu berdoa dulu ya. Doa dulu gitu ya. Lumayan nih 2,5 Bu, 2,5 juta. Bu Yohana Wahyu. Oke, Bu Yohana Wahyu. Apakah Bu Yohana Wahyu ada? Panggilan pertama. Respon di kolom chat. Panggilan kedua. Masa yang semangat yang mau ganti ya. Panggilan ketiga. Saya akan menghitung sampai 50 Bapak Ibu.
Bu Yohananya, adakah Bu Yohana boleh di chat? Wih, kayaknya ini yang terakhir ini kayaknya kita harus rolling lagi nih kayaknya. Kita acak lagi, Kak. Okay. Kita putar lagi ya, karena Bu Yohana kali dulu kali ya, Kak. Kalau belum ada ya, respon, kita acak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mari kita putar. Anda kurang beruntung Bu Yohana. Mungkin tadi jangan sampai karena terlempar kali ya. Oke, Bu Endang Haryani. Yes, Bu Endang. Ih, Bu Johananya ada loh. Makanya ada. Tapi Bu Johana. Gimana dong? Panitia? Berarti ada Bu Endang ya, nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa ya. Bu Endang Haryani, adakah Bu Endang? Bu Endang. Halo Bu Endang Haryani. Bu Endang. Oke, berarti kita dapat 5 nama ya, Kak Dian ya. Yes, kita dapat 5 nama. Oke, thank you. So, thank you so much buat para pemenang kita. Anda sudah berhasil mendapatkan hadiah. Langsung hadiah ini ya, dia tadi ya dapatnya ya. Coach Karir. Nah, Coach Karir di era agility ini ya. Bagaimana caranya Anda menyiapkan diri Anda. Dan thank you so much Bapak Ibu, karena kita sudah berada di penghujung acara kita. Pas jam 12 siang, itu artinya juga saatnya kita untuk menuntaskan acara kita kali ini. Saya mau say thank you buat semuanya. Dan terima kasih, semoga benar-benar acara ini bisa bermanfaat. Dan kalau tadi kita sudah membuka dengan doa, maka kali ini kita akan menutup juga dengan doa dong. Kita berterima kasih untuk waktu, at least saya tadi sempat menghilang di bagian-bagian awal. So far so good ya, semua pembicara bisa men-sharingkan dengan totalitas dan bisa menyelesaikan semuanya. Mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. So, thank you so much. Tapi sebelum kita menutup, yuk kita foto lagi yuk, mau nggak? Foto kali ini dengan gaya bebas kita, menutup di bagian akhirnya. Yes. Bu Mas Satria, siapkah? Kalau kita mau foto lagi di bagian akhir. Sudah. Yuk, Bapak Ibu, bagi Anda yang mungkin tadi di tengah-tengah sebenarnya udah foto bersama, tapi terus kemudian mari kita foto lagi. Siapa tahu ada di antara Anda tadi yang belum sempat hadir tapi masih hadir saat ini. Boleh dong semuanya tampilkan videonya, lalu bergaya kali ini gaya sebebas-bebasnya. Oke ya? Boleh. Oke, saya yang hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tahan layar berikutnya Mas Satria. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, thank you semuanya. Dan terima kasih banyak untuk para pembicara yang sudah stay tune di sini. Terima kasih Pak Suwandi, terima kasih Pak Niko, terima kasih Bu Keisha, terima kasih Bu Sandra untuk sharingnya. Dan saya secara khusus juga berterima kasih untuk para Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan stay dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga Pak Eko yang sudah membuat acara yang luar biasa ini bersama tim panitia yang keren abis. Yeay, sampai jumpa semuanya. Yes. Thank you for watching our video.
Don't forget to like, comment, and subscribe.